نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalikat dinul qayyim la tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa alamu annallaha ma'al muttaqin. Jamaah sekalian yang Allah hormati, alhamdulillah wa syukru ala ni'amih. Kita syukur datang Allah Subhanahu wa taala. Injing niki kita saged sami-sami memulai aktivitas pagi dengan menunjukkan bakti kita kepada Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala dengan salat subuh berjamaah. Awal yang baik di pagi ini, mudah-mudahan menjadi bekal kita untuk meniti hari ini dengan cara yang baik. Kita milih hal-hal yang baik yang kita akan lakukan dan kita hindari hal-hal yang tidak baik. Hari Jumat, hari yang baik yang sering juga disebut dengan Sayyidul Ayyam, tuannya hari-hari. Dalam sepekan ada satu hari yang diunggulkan dibandingkan dengan hari-hari yang lain, yaitu hari Jumat. Satu ketika Rasulullah SAW mendikau bahwa di antara sholat yang utama, ya, afdolnya sholat adalah sholat subuh di hari Jumat dengan berjamaah. Buat pemirang. Niki jero tak. Ya. Hari Jumat, ya, Sayyidul Ayyam, hari Jumat dan hari ini kita memulai dengan sholat berjamaah. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita dan membukakan pintu bagi kita semuanya untuk meniti hari ini dengan baik. Jamaah sekalian, Ramadan sudah berlalu, Syawal juga sudah lewat. Hari ini kita sudah berada di bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah, bulan Apit. Ya, diarani bulan Apit karena diapit 2 bulan yang ada hari rayanya. Barangkali begitu. Diarani sasi Apit. Nek orang Jawa Timur, Surabaya, saya pernah dengar namanya bulan Selo. Bulan ini bulan Selo. Selo ra ono bodho. Syawal ono bodho. Dzulhijjah ana bodho. Syawal bodhone tanggal 1, Dzulhijjah bodhone tanggal 10. Antara Syawal dengan Dzulhijjah diarani kecepit, bulan Apit. Ya. Jamaah sekalian, bulan Apit
sebenarnya bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang oleh Allah Subhanahu wa taala dipilihkan bagi kita menjadi bulan-bulan yang hendaknya dimuliakan. Bulan-bulan yang dihormati, bulan-bulan di mana banyak istimewa-istimewa yang ada di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala ngendika dalam Al-Qur'an itu, inna iddatash syuhur, sak temene wilangan sasi-sasi, inna iddatash syuhur indallah, ana ing sisine Allah Subhanahu wa taala iku ana 12. Inna iddatash syuhuri indallah isna asyara syahron, ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, dari yang 12 itu ada 4 yang disebut dengan ashurul hurum, bulan-bulan haram, bulan-bulan yang dimuliakan. 3 berturutan, 1 terpisah. 3 yang berturutan adalah bulan ini, bulan yang akan datang, dan 1 lagi bulan berikutnya. Bulan ini bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Kemudian yang terpisah bulan Rajab. 4 bulan itu sejak dari zaman jahiliyah itu sudah digunakan sebagai bulan-bulan yang khusus, bulan-bulan istimewa, di mana pada bulan-bulan itu disepakati tidak ada peperangan. Jadi pada zaman jahiliyah, di mana orang sukanya tukaran, sukanya berperang, tetapi mereka punya prinsip, punya aturan yang tidak tertulis. Sekalipun perang campuh, tapi kalau masuk di bulan-bulan itu maka perang prei, nah, perangnya dilereni. Perang geger gember nek masuk bulan Rejab, selama 1 bulan prei, ra oleh perang. Begitu juga ketika masuk bulan Dzulqa'dah, maka perang prei, ora ana perang, ora oleh tukaran. Nah, itu dipegang teguh ya oleh orang-orang jahiliyah. Ketika bulan Dzulqa'dah itu istirahat perangnya sampai 3 bulan, ya, rak tukaran. Nah, dan itu kemudian dilanjutkan oleh Islam pada bulan Rejab, dijadikan bulan yang dimuliakan. Ya, orang-orang jahiliyah pada bulan Rejab mereka memanfaatkan waktu untuk umroh. Ya, orang jahiliyah juga sudah ada umroh model mereka. Nah, kemudian bulan Dzulqa'dah itu digunakan untuk mereka mengerjakan ibadah haji menurut mereka. Jadi ibadah haji sudah ada, sudah dilaksanakan sejak sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus. Ya. Nah, sekarang kita berada di bulan yang dimuliakan itu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari-hari ini para calon jamaah haji dari Indonesia antara lain itu sudah mulai berangkat menuju tanah suci. Hari ini kemarin itu kloter pertama itu sudah meninggalkan tanah air. Ya, sudah berangkat menuju ke Madinah untuk tahap awal ini.
Nah, sementara untuk Jepara itu baru akan berangkat besok, bungsone tanggal 11 kalau tidak salah. Tanggal 11 Mei. Ya, 11 Mei itu sudah tanggal 13 atau tanggal 14 itu. Ya, berangkat. Nah, saudara-saudara kita yang mau pergi haji sudah siap-siap. Ini jamaah kita di sini ada mungkin, Mbak? Tidak ada ya. Tahun kemarin ada banyak ya. Tahun kemarin ada beberapa yang berangkat. Tahun ini slow, apit. Tahun ini enggak ada yang berangkat. Tahun depan kira-kira ada ya. Mudah-mudahan, ya. Insyaallah yang siap-siap berangkat sudah pada berangkat. Ya, sudah pada mempersiapkan diri sampai dengan bulan Muharram, dijadikan bulan-bulan yang diistimewakan karena waktu penyelenggaraan ibadah haji. Sementara jamaah sekalian yang disebut dengan bulan-bulan haji, al-hajju asyhurum ma'lumat, haji itu pada bulan-bulan yang sudah dimaklumi. Bulan-bulan haji itu mulai bulan Syawal. Bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu disebut dengan bulan-bulan haji. Tetapi bulan yang dimuliakan, yang disebut dengan Ashhurul Hurum, itu bukan Syawal tetapi Muharram. Nah, ya, itu bulan-bulan yang dimuliakan, dan bulan haji itu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Maka aturannya jamaah sekalian, bagi mereka yang mulai mau melaksanakan ibadah haji itu pada bulan Syawal, boleh ya, mulai pada bulan Syawal dia sudah siap berangkat mau menunaikan ibadah haji, ya, maka yang sudah akan mengerjakan ibadah haji mulai bulan Syawal itu sudah berangkat, mulai ihram, maka dia akan ihram selama 3 bulan, ya. Nah, mulai dari bulan Syawal yang ingin mengerjakan haji qiron misalnya. Nah, tapi kebanyakan dari jamaah kita sekarang milihnya yang paling ringan. Ya, cara mengerjakan ibadah haji itu kan ada 3 macam. Ada qiron, ada ifrad, ada tamattu. Nah, yang paling dipilih tamattu, ya. Yang paling dipilih tamattu. Tamattu itu ada kata tamatta'a ya tamatta'u, artinya senang-senang. Haji yang bisa disambi dengan senang-senang, yaitu dengan cara berangkat ihram untuk umroh, selesai umroh tahallul, selesai nunggu tanggal 8 Dzulhijjah. Ya, nunggu tanggal 8 Dzulhijjah. Ketika sudah masuk tanggal 8 Dzulhijjah, kemudian ihram, ya, untuk melaksanakan ibadah haji. Hanya beberapa hari. Nah, itu bulan haji. Nah, jamaah sekalian, sekarang kita yang tidak pergi haji, ya, kita berada di bulan Dzulqa'dah, bulan yang diagungkan, dimuliakan. Kalau ayat tadi kita baca, maka kalimatnya akan lengkapnya begini: Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Ketetapan 12 bulan dalam setahun itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Ya.
Jadi mulai dari itu sudah ditetapkan. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahrun fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Jadi sudah sejak zaman dahulu kala hitungan tahun itu terdiri dari 12 bulan. Minha arba'atun hurum dzalikat dinul qayyim. Di antara 12 itu ada 4 bulan dan itulah agama yang tegak, agama yang lurus. Jadi ketetapan 12 bulan itu sudah sejak dahulu dan dikuatkan kembali oleh kedatangan Islam. 12 bulan dalam setahun. Dzalikat dinul qayyim. Yang berikutnya fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian berbuat zalim. Jangan menzalimi diri sendiri. Ya. Di dalam bulan-bulan yang dimuliakan itu. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Ya. Kemudian problem berikutnya, karena dari awal-awal sejarah jahiliyah itu pada bulan-bulan itu tidak boleh berperang. Lalu bagaimana? Di ayat yang lain ya Allah memberikan jawaban ketika sahabat-sahabat pada bertanya, yas'alunaka 'anil syahril haram qitalun fi. Orang-orang pada bertanya tentang bulan-bulan haram, asyhurul hurum, nek perang piye? Dijawab di ayat ini, wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah. Perang ono wong musyrik nek mereka memerangi kalian. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik mungkin tidak peduli larangan berperang pada bulan haram. Tetapi kalau diserang ya harus dibalas. Wa qatilul musyrikina kafah, perangilah orang-orang musyrik frontal ya. Kama yuqatilunakum kafah, kaya dene wong-wong musyrik memerangi kalian yo frontal. Nek serangane frontal balas. Jadi pada dasarnya kita tidak boleh memulai melakukan perbuatan apalagi sampai dengan zalim. Tetapi ketika kita dizalimi, maka kita tidak boleh tenang-tenang saja. Kita boleh membalas. Ketika kita dizalimi, maka kita diberi hak, diperbolehkan membalas sekalipun di bulan yang dimuliakan. Lah ketika kita tidak ada peperangan, maka sebaliknya, ketika tidak ada peperangan, ketika kita berada di dalam suasana aman-aman seperti sekarang ini, maka kita perbanyak amal solih, kita perbanyak berbuat yang baik. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan persyaratan sederhana ketika kita ingin besok diterima kembali kepada Allah. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ya. Allah ridho kepada kita dan kita juga ridho terhadap ketetapan Allah. Maka persyaratannya cuma 2. Ya. Tidak banyak-banyak. Hamba Allah akan dimasukkan ke dalam surganya. Syaratnya cuma 2. 2 itu adalah beriman yang benar
dan beramal soleh. Alladzina amanu wa amilus solihat. Syaratnya mungkui, ya, tidak membuat syarat banyak-banyak. Innalladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kanat lahum jannatul firdausi nuzula, adalah bagi mereka surga firdaus sebagai rumah tinggalnya. Khalidina fiha, akan kekal abadi di sana. La yabghuna anha hiwala, tidak ada yang minta pindah, tidak ada yang minta pindah dari surga firdaus itu. Syaratnya cuma dua, beriman dan beramal soleh. Orang yang rajin beramal soleh sudah pasti dia tidak kober melakukan hal-hal yang negatif. Hari-harinya, waktu-waktunya dimanfaatkan untuk beramal soleh, mulai dari ucapan sampai dengan perbuatan, dan bahkan sampai dengan pemanfaatan harta miliknya untuk kepentingan amal soleh. Nah, jamaah sekalian, sekarang mungkin termasuk juga Masjid At-Taqwa ini sudah mempersiapkan untuk penyelenggaraan kurban. Sampun Pak Cep. Baru nggih. Kita mempersiapkan karena kita tidak pergi haji itu tetap disunahkan untuk berkorban. Orang yang pergi haji mereka juga dianjurkan untuk berkorban di sana. Ya, kecuali ada penyembelian dam karena nusuk. Ya, ketika milih ibadah hajinya menggunakan ibadah haji tamattu, maka ada kelengkapannya, harus menyembelih dam. Ya, satu orang 1 ekor kambing. Ya, kalau bersarikat maka boleh 1 orang menyembelih 1 ekor unta. 1 ekor unta bisa dipatung 7 orang. Ya, itu ketika sahabat-sahabat mau mengerjakan ibadah haji dan kemudian dari rumah mereka tidak siap dengan binatang kurban, maka kemudian Rasulullah nyuruh supaya masing-masing mempersiapkan kurban. Ya, nah, sahabat-sahabat ada yang dapat kambing masing-masing, tetapi ada yang enggak kumanan kambing. Kambing entek. Nalika itu golek wis ra ono, maka kemudian ada sahabat-sahabat yang ayo do urunan. Nah, mereka kemudian berinisiatif urunan tuku unta, dipatung wong 7, dan kemudian matur kepada Rasulullah, Rasulullah kami enggak dapat kambing, kami urunan. Ini beli unta 1 ekor ini 7 orang. Nah, oleh Rasulullah didiamkan. Ya, dan itulah kemudian menjadi yang disebut dengan sunnah takririyah, dan berikutnya digunakan sebagai rujukan. Nek unta itu bisa dipatung 7 orang, tetapi bukan berarti nek nyembelih unta kudu wong 7, urunane wong 7, tidak harus begitu. Nah, berikutnya oleh para mujtahid, ya, kemudian lah nek ora ana unta, apakah tidak boleh
sebagai pengganti dari kambing. Nah, maka kemudian istihadnya yang sejenis binatang ternak, bisa kambing, bisa domba, atau yang bisa dipatung dibagi bertujuh. Nah, sapi, kerbau, nek jaran aku ra arti apa oleh ya, bisa bersarikat satu ekor sapi disejeniskan dengan satu ekor unta dengan ketentuan-ketentuan yang sudah dibakukan. Kurban tidak harus jantan. Kurban boleh menggunakan yang betina, tetapi dipastikan bahwa yang betina yang mau digunakan untuk kurban itu betina yang tidak produktif. Kalau betina itu masih muda, maka ada perda Pak Tejo ya, ada perdanya. Enggak boleh menyembelih sapi betina yang masih produktif. Ya, boleh digunakan untuk kurban sapi betina yang sudah tidak produktif. Jadi tidak dilarang kurban menggunakan sapi betina. Ya, tetapi dengan syarat tadi. Jantan itu juga harus ada ketentuannya. Jadi paling tidak sapi yang digunakan untuk kurban itu umurnya paling muda 2 tahun. Musinnah ya, usianya paling tidak 2 tahun. Nek gampangane giginya sudah mulai ada yang tanggal, wis diarani apa jenenge Pak? Wis poel. Nah. Dan jamaah sekalian, kenapa itu yang dipilih? Orang-orang yang ahli masak, orang-orang yang paham tentang bagi daging, binatang yang sudah seusia itu dagingnya wis keset. Ya, dagingnya wis keset. Jadi ketika dibagi itu sudah tidak banyak cairannya. Nah, ketika usianya sudah segitu, kita boleh satu ekor sapi di rombong maksimal 7 orang. Tetapi bukan berarti satu ekor sapi mesti 7 orang. Bahkan ada dibalik, satu orang boleh nyembelih 7 ekor sapi. Satu ekor sapi boleh untuk 7 orang, tapi satu orang juga boleh nyembelih sampai 7 ekor sapi. Jadi kalau misalnya di penyelenggaraan di masjid itu ada rombongan yang tidak genep 7, ya jangan kemudian dibelikan kambing, wong ikrannya mau dibelikan sapi. Ya dibelikan sapi yang cukup dengan harga itu. Wong sapi itu tinggal milih ya Pak ya. Yang mau harga mahal ya ada, yang murah juga ada. Yang penting jenenge sapi. Ya. Wedhus, kambing, sekalipun harganya mahal, gedene ngungkuli sapi, tetap hanya untuk satu orang. Sapi harganya lebih murah dari kambing, bisa untuk 7 orang. Lalu kemudian kurban itu jangan disamakan dengan sesaji. Allah tidak butuh daging kurban, Allah tidak butuh darahnya kurban, tetapi yang akan sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari orang yang berkorban. Di dalam surat Al-Hajj itu ada disebutkan la yanalallaha luhumha
wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah daging korban, dan tidak akan sampai kepada Allah darah korban. Yang sampai adalah ketakwaan dari mereka yang berkorban. Kemudian panitia yang siap menerima amanat dari para pekorban, di mana dulu tidak pernah ada di zaman Rasulullah sampai dengan para sahabat, itu enggak ada kepanitiaan. Itu kreativitas kemudian, yang itu tentu saja tidak termasuk ranah ibadah mahdhah. Jadi itu dibolehkan. Ya, panitia hendaknya benar-benar memegang amanah, yang mulai dari penghimpunan dana, pemanfaatan dana, ya, sampai dengan kemudian pada saat pendistribusian daging korban. Panitia itu bukan pekerja. Ya, kalau pekerja itu dapat upah, kalau panitia itu relawan. Ya, sehingga sepantasnya kalau panitia itu mendapatkan hak yang sama dengan yang lain. Tapi kalau kemudian mendapatkan penghormatan sederhana, ada sedikit-sedikit juga tidak mengapa. Tetapi tentunya tidak mengistimewakan hak-hak panitia melebihi dari yang sepantasnya. Semuanya dimusyawarahkan agar perjalanan amanah itu bisa dilaksanakan dengan baik. Kata Rasulullah, la imana liman la amanata lahu. Orang yang tidak amanah itu sejatinya dia tidak beriman. Tidak ada iman bagi orang yang tidak mau pegang amanah. Oleh karena itu ngurusi begitu sebenarnya adalah tugas yang tidak main-main. Harus ditunaikan sungguh-sungguh sepenuh amanat. Lalu kemudian pendistribusian itu kepada siapa saja yang miskin terutama. Tidak harus miskin muslim. Jadi orang yang tidak beragama Islam pun ketika dia dalam keadaan miskin, tetangga dekat, maka sepantasnya juga diaturi, ya, dibagi. Tidak hanya itu. Jadi sama dengan zakat fitri itu tidak ada kata-kata miskin Islam, ya, miskin ya miskin. Jadi oleh karena itu bisa saja dibagi kepada siapa saja. Ya, mosok tanggani goreng-goreng iwak, ya kemudian tanggani kurang kebagian ambune kan ya ora cocok. Ya. Begitu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Idul Adha yang akan datang, kalau hitungannya itu akan terjadi tanggal 10 Dzulhijjah, itu pada hari Jumat. Nah, ketika ada hari Jumat itu ada Idul Adha, Idul Fitri, maka sebenarnya boleh pilihan. Kalau ada 2 hari, ada 2 khutbah, maka boleh milih. Ya. Siji tok, kemudian sing siji ora melu ora apa-apa. Jadi misalnya besok itu Idul Adha-nya hari Jumat kan. Misalnya pagi sudah ikut sholat Idul Adha, lalu kemudian siangnya tidak menyelenggarakan Jumatan, itu boleh. Tetapi yang dilakukan Rasulullah gimana? Nah, Rasulullah tetap Jumatan. Jadi pernah terjadi hari raya, pada hari itu hari Jumat, Rasulullah ya sholat hari raya, tetapi juga sholat Jumat. Jadi ada baiknya besok tetap ya Pak Cip ya, tetap saja di sini menyelenggarakan sholat Idul Adha. Kalau pas hari Jumat, Jumatannya tetap diselenggarakan. Nah, mudah-mudahan kita siap dan masih ada waktu bagi kita untuk ketemu dengan Idul Adha yang akan datang.
karena umur itu siapa yang tahu. Jadi sering kita bicara nek sehat itu bisa diusahakan, tapi nek umur itu sudah jadwalnya, nggak bisa ditolak, nggak bisa diminta. Kalau sudah sampai waktunya, ya sampai. Idza jaa ajaluha fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Ketika sudah sampai waktunya, maka nggak akan bisa dimundurkan atau dimajukan walau sesaat. Teman sekalian, semakin waktu banyak, semakin berkurang jatah kita untuk hidup. Mudah-mudahan sisa-sisa waktu kita manfaatkan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada, ya baik jiwa dan raga bahkan harta kita, mari kita sama-sama manfaatkan maksimal untuk bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perbekalan terbaik ketika kita akan menghadapnya kecuali dengan ketundukan ketakwaan kita kepadanya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan saya minta maaf ya selama bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian ngaji berkali-kali ya ada salah kata, salah ucap, saya minta maaf yang sebanyak-banyaknya. Terima kasih, barangkali saya sampai hari ini jam ini saja dan mari kita akhiri taklim pagi kita ini dengan berdoa bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Allahumma ya Allah ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara waghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqdiyul hajat. Allahumma ya Allah arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma aslih lana dinana alladzi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa sa'ir ibadatina ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma sallimna wa sallim ahlana wa sallim dzurriyyatana min afatid dunya min adzabil akhirah. Ya Allah ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.